Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi mengucap syukur untuk kesempatan kami dapat beribadah pada hari ini bersama dengan saudara-saudara yang lain. Dan kami berdoa semoga firman Tuhan yang disampaikan ini kemudian nanti ini tidak keluar dengan sia-sia, melainkan akan menggenapkan maksud penyampaiannya dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara-saudari kami yang tidak bersama-sama kami hari ini dimanapun mereka berada. Juga untuk harta benda yang kami tinggalkan di rumah. Kami berdoa semoga Tuhan menyertai, memelihara dan melindungi. Kami berdoa semua ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Silakan duduk saudara dan saudari sekalian. Hari ini kita melihat satu lagi tajuk, yaitu agama tanpa perubahan hati. Itu dia punya tema ya, agama tanpa perubahan hati. Maksudnya adalah kita mau mengatakan bahwa agama yang tidak disertai dengan perubahan dalam hatinya, perubahan daripada buruk menjadi baik. Agamawan yang hatinya tidak berubah kepada yang kebaikan, itu semata-mata adalah satu agama yang kosong, yang tidak ada maknanya sama sekali. Kita mau mengatakan di dalam khotbah ini bahwa kita mau memberi galakan kepada kita sesama kita supaya kita tidak menganggap agama itu sesuatu yang memburukkan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mau mendorong satu sama lain supaya menggunakan agama itu sebagai satu inspirasi kepada orang lain. Jadi agama tanpa perubahan hati itu adalah kosong dan merugikan. Tetapi kita tidak berhenti di sana. Kita mau melihat apakah yang kita perlukan. Dan itulah yang kita mau lihat pada pagi ini di dalam siri khotbah kita yang berdasarkan kitab Roma ini. Saudara, agama kita itu boleh menjadi inspirasi kepada orang, dia juga boleh menjadi kutukan atau hujatan bagi orang. Saya harap bagi kita menghargai kita menghargai agama kita itu adalah Kristen. Bila kita mengisi borang kerajaan, GPNK, GPJK, UPUK, apa saja pekerjaan, biasanya dia minta kita apa agama kita kadang-kadang ya. Dia bukan hanya nama kita, dia mau kita punya bangsa kita, suku kita, dia mau kita punya agama. Kita haraplah orang-orang Kristen yang dia tanda Kristen itu, ya itu akan memberi perangsang inspirasi kepada pegawai-pegawai yang akan membaca kamu punya borang itu dan dia berkata, ini betul ini orang, saya kenal ini orang. Ini orang dia kata dia Kristen, saya tahu kekristenannya memang menginspirasikan, dia bilang. Itu satu contoh lah. Kita tidak mau bila mereka ini nampak kita punya borang dan melihat kita punya nama, orang ini dia bilang Kristen, aku tahu siapa dia ini. Jadi dengan demikian dia menghujat kekristenan itu. Dalam Rasul Paulus mengatakan di sini, oleh karena kejahatan kamu katanya, bangsa-bangsa lain menghujat nama Allah. Kita tidak mau seperti itu. Kita mau supaya hati kita itu dibentuk sesuai dengan kehendak Allah. Supaya bila kita saja disebut sebagai orang Kristen, semua akan meninggikan nama Tuhan Yesus. Saya harap begitulah selalunya ya. Dan mari kita berusaha supaya bila saja kita menyebut Kristen itu, orang yang mendengar kita sebutan itu akan terasa diinspirasi, didorong, rasa terhibur dia. Itu yang kita mau. Rasul Paulus apa yang dia katakan di sini saudara adalah amaran kepada orang-orang di Rom ketika itu.
Dia kata kepada orang-orang di Rom itu, kalau kamu punya agama adalah seperti yang saya sebut ini katanya, itu adalah satu agama yang kosong yang membuatkan bangsa-bangsa lain menghujat nama Allah kita. Jadi kita mesti berhati-hati kata Rasul Paulus. Tetapi kita mau lihatlah dengan lebih dalam lagi. Bagaimana Paulus mengangkat cerita agama ini. Supaya ia juga menjadi cabaran dan pelajaran bagi kita hari ini. Saudara, dari jauh orang boleh melihat kita sebagai orang yang baik. Tetapi bila dia sampai ke tempat dalaman hati kita, jangan sampai dia dapati di dalam kita ini penuh dengan ulat-ulat busuk. Di luar bagus, tapi di dalam buruk padanya. Bila saya bercakap begini, saya bercakap kepada semua orang. Baik jemaat biasa kah, atau para agamawan kah, atau para padri kan, sama aja. Masing-masing kategori ini ada saya yang silapnya. Saudara dan sekalian. Jadi mari kita lihat itu dengan lebih dekat ya. Dalam ayat yang ke-17 di sini, Rasul Paulus khusus menyebut, tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi. Minggu lepas kita telah diperhadapkan dengan keadaan yang sama, tetapi seolah-olah itu ditujukan kepada orang ramai, orang Kristen secara amnya. Dia mengatakan, kamu yang mengangkat diri sebagai orang Kristen, jangan kamu menghakimi satu sama lain kan. Sebab kalau kamu hakimi seseorang dalam satu kesalahan, mungkinlah jangan-jangan kesalahan yang sama itu masih hidup di dalam kamu katanya. Dan bila kamu menghakimi orang seperti itu, kesalahannya seperti itu, kamu juga sekaligus pada masa yang sama menghakimi diri kamu sendiri. Secara umum dia katakan begitu. Sekarang dia lebih khusus, tetapi. Jadi artinya perkataan tetapi itu selalunya ada perbandingan, ada yang di sebaliknya. Dia mengatakan sesuatu, ada yang membalikkannya. Perkataan tetapi. Ya. Kamu ini handsome bah, tetapi awas. Bila ada orang cakap begitu kan, kamu ini cantik lah, tapi dia bilang nah awas lah, ada lah itu. Yang belakangnya itu. Ya. Kamu ini bagus bah, tapi dia bilang mesti yang tidak bagus itu dicakapnya. Jadi itu adalah fungsi perkataan itu, tetapi. Jadi Rasul Paulus kata, tetapi bagi kamu orang Yahudi yang menyebut diri kamu Yahudi. Dan dia senaraikan semuanya di sana. Dan tidak perlu saya ulang, sudah dibacakan kepada kita tadi, sebentar tadi. Saya mau baca ayat yang ke-8, yang saya anggap ayat yang ke-24. Yang saya anggap sebagai dia punya rumusan. Ayat yang ke-24. Sebab oleh kerana kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Nah, itu Rasul Paulus ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Kamu orang-orang Yahudi pilihan Allah, kamu telah diberikan kebenaran daripada Taurat Tuhan. Kamu mempunyai segala kebijaksanaan, kamu mengajar orang lain. Tetapi di sebaliknya kamu akan melakukan yang terbalik katanya. Seperti Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi. Kamu kemas di luar, bersih. Tetapi di dalamnya buruk katanya kepada orang-orang Farisi. Tapi sebelum saya meneruskan, saya mau membuat satu disclaimer ya. Bila saya menyebut tentang kejahatan perbuatan orang-orang Yahudi ini ya. Ketahuilah ya, saya tidak membenci orang-orang Yahudi. Saya ada kawan orang Yahudi juga Kristen. Saya ada kawan orang Arab juga Kristen. Mereka sama-sama boleh bersatu dalam satu bilik. Jadi kita pun juga tidak membenci mereka. Kalau di luar sana barangkali adalah cakap-cakap tentang hal-hal membenci orang Yahudi, antisemitik dan sebagainya kan. Itu artinya menjahanamkan orang Yahudi. Bila saya sebut di sini Yahudi dan kejahatan, saya bukan menjahanamkan orang Yahudi. Saya hanya mau menyebut tentang apa yang Rasul Paulus katakan tentang keburukan perbuatan mereka untuk menjadikan pelajaran bagi kita.
bila Tuhan Yesus menunjukkan keburukan orang-orang Farisi, kamu di luar kemas dan putih tapi di dalamnya buruk katanya, bukan artinya dia benci orang Yahudi. Dia hanya menyentuh tentang keburukan perbuatan mereka. Sebab Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk memenuhinya. Aku datang untuk menggenapinya. Jadi dia tidak menolak. Demikian juga hari ini bila kita bercakap tentang kejahatan orang Yahudi ini, kita bukan berniat untuk menjahanamkan. Kita mau melihat perbuatannya yang tidak bagus. Tuhan benci kepada dosa tetapi dia kasih orang yang berdosa. Seperti itu ya. Tuhan mengasihi semua orang. Berdosa sekalipun dia kasihi. Cuma dia benci akan dosanya. Yaitu yang kita perlu tahu. Jadi jika kamu yang menjemput orang Yahudi kata Rasul Paulus. Tetapi kamu melakukan sesuatu yang terbalik yang berlawanan dengan apa yang kamu ajarkan. Apakah kesannya katanya? Demikian juga kita hari ini kan. Bila kita menyebut diri kita Kristen tetapi kehidupan kita di sebaliknya, apakah perkataan orang lain? Saya belum pernah lagi lah orang yang mengutuk Kristen secara langsung. Tetapi adalah juga orang yang tidak suka gereja karena tidak dapat menyelesaikan masalah katanya. Memang kita gereja akuilah kita tidak boleh menyelesaikan semua masalah. Hanya Tuhan yang boleh menyelesaikan. Tetapi saya mendengar juga komen-komen orang-orang yang bukan Kristen yang mengagungkan orang-orang Kristen. Kehidupan mereka sangat baik kata mereka. Kawin pun satu orang dia, tidak banyak cawangan katanya. Bagus ini orang Kristen. Kalau di dalam gereja kalau mereka berdoa, mereka selalu memberkati orang lain, memberkati dunia, bukan macam kami mengutuk semua orang. Dia bilang sama aku. Jadi adalah kebaikan kita juga. Tapi jangan sampai keagamaan kita ini menimbulkan satu rasa yang benci kepada Tuhan kita Yesus. Itu maksudnya Rasul Paulus ini. Dia menulis surat kepada orang-orang di Rome. Saudara, bagi kita hari ini, kita yang ada di sini, pertanyaan yang kita mau tanya adalah apakah kita yang mengikut Tuhan ini, adakah kita ini hanya memenuhi ritual agama? Adakah kita ini bila kita masuk gereja, kita hanya memenuhi tuntutan atur cara ibadah? Ataukah kita hari ini yang berbakti hari ini benar-benar mengikuti kehendak Allah sendiri? Kan kita tidak mau ada orang di luar sana atau di bawah di sana atau di mana-mana bila dia nampak kita makan di restoran ya dan kita berdoa dan ada orang di sebelah meja sana, kau tunggu tuh munafik katanya. Jangan sampai begitu kan. Kau tunggu dia berdoa tetapi munafik itu dia. Jangan sampai begitu saudara. Mari kita minta kepada Tuhan supaya bukan hanya kita mengikuti atur cara ibadah kita. Tetapi kita juga mengikuti isi hati Tuhan. Itu cabaran bagi kita. Itu cabaran Rasul Paulus kepada orang-orang di Rome. Itu cabaran bagi kita juga. Jadi kepada kita yang setiap hari setia mengikuti kebaktian hari Minggu ya. Mari kita menampilkan satu penampilan. Bila orang nampak kau tengok badi orang setia betul pergi sembahyang jalan kaki dia bilang. Sekarang kita pakai kereta lah banyak kali. Saya cabar yang jemaat Inggris aku bilang. Saya faham aku bilang. Keagamaanmu aku bilang. Melibatkan kamu mengikuti ibadah di sini pada jam 7.15 pagi. Saya faham aku bilang. Itu satu cabaran. Kalau kamu yang ada anak-anak kecil, membangunkan mereka jam 5 pagi untuk bersiap-siap untuk pergi gereja. Aku bilang, saya paham. Saya pernah melalui itu, aku bilang. Aku ada anak-anak yang kecil dulu, aku bilang. Membangunkan mereka awal pagi untuk sembahyang. Bukan mudah, aku bilang. Itu yang 7.15 lah. Kita yang jam 11.15 ini, barangkali tidaklah banyak cabaran kita. Tetapi ada juga cabaran.
mengurus anak-anak supaya masuk kereta, mengurus anak-anak supaya pakai baju. Itu semua adalah perlu kita buat. Tetapi jangan sampai penampilan kita yang seperti itu membuatkan orang lain mengatakan, diorang buat jak begitu itu. Tapi dalam hatinya, wih jahat dibilang. Ada orang bercerai, haleluya Tuhan Yesus. Baru orang sebelah, datang kau dia bilang. Saya tidak tahu pernah kamu temui kau orang begitu. Cakap aku soal Tuhan Yesus, haleluya. Anaknya binatang kau dia bilang. Sekejap aja, berapa menit aja dari keluar mulutmu berkat, keluar juga dari mulutmu kutukan. Kan ibadah kita saudara, kita mesti review cara penampilan kita. Rasul Paulus kata, kamu orang-orang Yahudi kamu begitu itu. Penampilanmu di luar bagus, tapi dalam hatimu penuh dengan keburukan. Seperti itu. Tapi kita tidak membenci orang Yahudi. Ini kita mengajar yang jahat itu supaya menjadi pengajaran kita. Jadi itu saudara poin yang pertama ya. Jadi marilah kita berhati-hati. Jangan sampai ibadah luaran kita ini, agama kita ini, jangan sampai ia menjadi satu batu sandungan bagi orang lain. Jangan sampai begitu. Kita mesti menampilkan satu kekristenan yang benar-benar mirip dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bahasa Inggris mengatakan kalau mereka ada masalah kan dia bilang, what did Jesus do? Dia bilang. Kalau dia marah sudah sama kau itu, kau jahat, what did Jesus do? Dia bilang. Kalaulah Yesus ada di sini, apa dia cakap? Dia cakap begitu, kurang ajar? Dia bilang contohnya begitu. Kalau Yesus ada di sini, dia cakap kamu begitu binatang? Begitu. What did Jesus do? Saudara, jadi marilah kita belajar daripada teguran Rasul Paulus tentang agama yang luaran ini. Ya tidak akan membawa kemuliaan kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ilaklah sedapat-dapat yang boleh, ilaklah apa yang kita panggil kemunafikan ini. Nah itu saya sudah cakap tentang jemaat umum. Kalangan imam-imam pun begitu juga. Kalau imam-imam itu, kalau di Indonesia imam-imam itu padri lah itu. Jadi ada satu cerita tentang imam, tentang padri lain kan. Dia bilang begini, dia ini ya, bila dia berjalan sangat memuja katanya. Dan jubahnya itu berlabuh katanya. Jubah aku tidak berlabuh lah. Jubahnya itu berlabuh katanya. Sehingga sampah-sampah di tempatnya berjalan tuh semuanya disapu sekaligus dengan jubahnya yang berlabuh katanya. Kan? Jadi adakah itu pujian? Boleh jadi pujian kan? Tetapi rencana yang saya baca ini bukan pujian. Dia berbaur kritikan. Kemudian dia kata, tetapi dalam hatinya penuh dengan kegelapan katanya. Nah, padri-padri pun kena juga lah. Termasuklah waden-waden. Termasuklah lerida. Untung kamu punya jubah sekarang tidak sampai di lantai. Ya. Tapi cerita ini saya baca begitu. Kau tengok ini orang. Perjalanannya memujakan. Sehingga jubahnya berlabuh. Menyapu bersih jalanannya. Tetapi akhirnya, hatinya penuh dengan keburukan. Kita tidak mau begitu, saudara. So, kosong-kosongkan. Saya sudah cakap tentang biasa punya jemaat. Saya juga cakap tentang imam-imam pari-pari. Samalah kita semua. Tidak ada yang betul. Kita punya hati yang sama. Rambut saja sama hitam. Hati lain-lain. Of course sekarang itu tidak berapa tepat sudahlah kan. Sebab sekarang rambutnya boleh berubah juga. Jadi kalau begitu saudara jalannya. Apakah yang harus kita lakukan? Jadi kita pergi kepada yang kedua. Poin yang kedua di sini adalah kita perlukan satu perubahan, penampilan, reformasi yang datang dari dalam hati kita.
bukan yang datang dari luaran, tetapi reformasi yang datang dari dalam yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat 25 sampai 29 panjang sudah dibacakan kepada kita sebentar tadi. Tetapi saya mau baca satu ayat sebagai, saya pikir sebagai satu rumusannya. Ayat ini adalah ayat 28 dan 29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang-orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati adalah orang yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Artinya apa? Rasul Paulus mengatakan begini. Dia mengatakan begini. Orang yang disunat itu, kamu tahulah siapa? Orang Yahudi ya, jangan kau sebut yang satu. Orang yang disunat itu, katanya disunat secara lahir itu belum lagi memastikan dia orang Yahudi. Karena walaupun dia bersunat, hatinya belum disunat lagi. Tetapi orang Yahudi yang sejati katanya adalah orang yang disunat dalam hatinya. Dan setiap orang yang disunat dalam hatinya mestilah berubah transformasi itu. Jadi untuk itu berubah, saudara, kita perlu anugerah belas kasihan dari Allah. Supaya kita boleh berubah. Jadi maksudnya itulah. Kalau kita mau menyelesaikan agama yang tidak ada isi di dalam hati itu, yang kita perlu adalah belas kasihan anugerah Allah untuk perubahan transformasi kita. Agama boleh mengajar kita setakat itu sahaja. Tidak 100%. Agama ada kebaikan setakat itu saja. Tapi belum tentu dapat mengubah di dalam hati kita. Rasul Paulus kata, hanya sunat yang rohani yang boleh memberi transformasi di dalam hidup kita. Itu maksudnya itu, saudara, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-29 ini. Jadi cabaran bagi kita hari ini, saudara, adalah kalaulah kita tidak dapat mengubah diri kita sendiri dari dalam, maka kita perlukan satu kuasa yang lebih besar yang boleh membawa transformasi yang berlaku dari dalam. Firman Tuhan kata apa? Orang yang berada di dalam Kristus, yang menjadi Kristen itu, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatnya itu, dia itu adalah ciptaan yang baru. Yang lama, yang suka mengutuk, yang suka menghujat, yang suka cakap kurang ajar, yang suka cakap binatang, itu sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru ini sudah sampai. Maksudnya itu Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Dan mari kita belajar mengubah tata cara, budi cara, suara hati, kata-kata kita supaya dia mirip. What did Jesus do? Kalau engkau ada di sana, apakah yang Yesus akan katakan? Tanggalkan yang luaran itu yang tidak memuliakan Tuhan. Kenakan yang walaupun luaran itu, kenakan itu kalau itu memuliakan Tuhan. Saudara dan saudara sekalian. Ini lantaran daripada cara Paulus menegur kesalahan orang-orang Yahudi. Tetapi sekaligus juga adalah bagi kita hari ini. Mari kita berdoa supaya hati kita diubah. Macam lagu kita tadi itu, hati kita diubah selalu. Supaya dalam keadaan yang mencabar kita, kita boleh tanya diri kita, soal diri kita. What did Jesus do? Kalau dia ada di sana pada waktu itu. Dan yang ketiga itu, saudara, yang kita mau belajar hari ini adalah ayat yang ke Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Kita sudah bercakap tentang kehidupan Kristen yang biasa. Kita sudah bercakap tentang peranan sunat. Sekarang kita belajar tentang
anugerah Allah yang saya sambung dari poin saya sebentar tadi itu. Dan untuk itu saya mau baca yang saya angkat sebagai summary, ringkasannya, pasal 3 itu ayatnya yang ke-8. Ayat yang ke-8, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Jadi ceritanya adalah begini. Rasul Paulus mengatakan, kamu ini ya orang-orang Yahudi, saya dengar kamu cakap begini. Karena saya mengajar supaya kita semua mesti adalah baik. Jadi kamu bilang, kalau ada di antara kamu tidak percaya kepada Tuhan, adakah Tuhan tidak setia lagi? Kalaulah begitu halnya, maka tiadalah harapan bagi kami, katanya. Itu dibalik persoalan perdebatan yang Rasul Paulus jawab. Tapi Rasul Paulus kata tidak. Kejahatan kamu tidak akan cancel kebaikan kesetiaan Allah. Dan dia soal lagi. Ada di antara kamu yang mengatakan, oleh sebab Allah itu begitu baik, jadi kalau kami jahat pun kebaikan Allah akan timbul. Lebih baiklah kami berbuat jahat supaya kebaikan Allah akan timbul. Kamu bilang begitu, kata Rasul Paulus. Saya tidak tahu sama ada di antara kita juga berpikir begitu. Allah itu kan baik, yang berdosa itu diterimanya. Jadi halang-halang kita berdosa aja lah, kita terima juga itu. Rasul Paulus kata, orang semacam itu sudah selayak mendapat hukuman. Karena perdebatan yang seperti itu tidak mendatangkan kemurnian Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Perdebatannya mengatakan, biarlah kita terus jahat supaya kebaikan Allah itu terus muncul. Rasul Paulus kata, debat-debat yang seperti itu tidak masuk akal. Menghujat itu nama Allah. Saya harap dan saya percaya tiada orang Kristen yang punya teologi yang seperti itu. Allah itu sangat baik. Walaupun kita jahat, dia tetap baik. Jadi mereka kita terus buat yang jahat karena kejahatan kita itu menimbulkan kebaikan Allah. Saya rasa tidak ada orang Kristen yang cakap begitu. Tapi kalau ada orang Kristen yang cakap begitu kan, sama seperti orang Yahudi yang cakap begini, Paulus kata orang-orang yang seperti itu selayaknya mendapat hukuman. Jadi apa poinnya, saudara? Poinnya adalah jahatnya kita sekalipun, betul, Allah tetap setia kepada kita. Betul. Tapi jangan sampai kita mengatakan kalau begitu biarlah kita terus buat jahat supaya Allah kebaikan Allah. Itu tidak betul. Paulus kata jangan seperti itu. Itu mendatangkan hujat kepada Allah. Orang seperti itu sudah selayak mendapat hukuman. Jadi kalaulah begitu maksudnya, sekarang kita buat rumusan ya. Kalaulah begitu maksudnya, bagaimana kita boleh datang kepada hadirat Tuhan? Kalau kemanusiaan kami begitu lemah, Paulus kata, kembalilah kepada Tuhan. Tuhanlah yang membuat kamu dipulihkan. Dan kalau dia mengubah hati kamu, dia akan mengubah seluruh hidup kamu. Jadi anugerah ini Tuhan. Anugerah ini engkau hadiahkan kepada kami ya Tuhan. Kau bilang, akan mengubah hatiku dari dalam. Setiap inci, setiap lapisan yang jahat akan diubah menjadi baik. Kita mesti sampai kepada keputusan yang seperti itu. Ada di antara kamu barangkali yang membaca petikan ini, mana ada dia cakap begitu? Ada. Kita kena buka rungkai lapisannya. Dan kita tidak boleh berhenti pasal ini saja. Kita mesti teruskan kepada pasal-pasal yang seterusnya. Yang Paulus memang mengatakan, walaupun semua orang ini telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi Rasul Paulus juga mengatakan, Injil Yesus Kristus itu ada kuasa
untuk menyelamatkan orang. Oleh sebab itu aku mau datang kepada kamu. Walaupun banyak cabaranku, aku tidak malu akan Injil ini. Rasul Paulus mengatakan, kita mesti lihat seperti itu, sebulat seperti itu. Saudara, bagi kita hari ini, apakah yang boleh kita bawa pulang? Perubahan boleh berlaku. Dan itulah kabar baiknya. Yesus itu boleh mengubah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia tuh sudah mengubah kamu. Tapi kalau masih ada bibit-bibit hitam, selidikilah hatiku ya Allah. Kalau ada sesuatu yang hitam dalam hatiku, pasti Dia mendengar. Sebab Tuhan tidak melihat yang di luar, Dia melihat yang di dalam hati kita. Dan untuk itu berlaku saudara, hanya anugerah Allah yang boleh melakukannya. Bapa di surga, terima kasih. Karena hanya Engkau yang boleh mengubah hati manusia. Kami berdoa supaya waktu sekarang ini pun hati kami akan diubah menjadi mirip seperti hati Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.